kenaikan Yesus. Kenapa Yesus naik? Dia naik kemana? Ke surga. Dia naik ke surga. Kapan dia naiknya itu? 40 hari setelah dia bangkit, ya, setelah Paskah. Di mana terjadinya kenaikan Tuhan itu? Masih ingat? Yesus naiknya di mana tuh? Di bukit apa? Di Galilea. Yesus sebelum dia berangkat, sebelum dia naik, dia kumpulkan para murid. Dia minta para murid waktu itu, nanti kamu pergi ke bukit di Galilea. Murid-murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi mereka taat. Tapi sebelum itu juga Yesus berkata, janganlah kamu meninggalkan Yerusalem. Tunggu sampai janji Bapa digenapi. Murid-murid taat, mereka tinggal di Yerusalem. Tapi ketika Yesus katakan kamu pergi ke Galilea, mereka pergi ke Galilea, tapi mereka tidak tinggal di situ. Mereka kembali ke Yerusalem karena itu adalah perintah Yesus. Dan mereka taat. Mereka ke Galilea, mereka menyaksikan kenaikan Yesus ke surga. Sebelum dia naik ke surga, Yesus bilang apa pada para murid? Segala kuasa telah diberikan kepadaku, pergilah, jadikan seluruh bangsa. Dalam bahasa Yunani itu etnos yang berarti suku bangsa. Ya, kalau bangsa Indonesia. Tapi kalau suku bangsa ada Sunda, Jawa, Batak, semua suku bangsa. Karena Tuhan mau semua suku bangsa, semua orang mendengar akan firman-Nya. Jadi para murid diberikan satu amanat untuk pergi. Untuk apa? Untuk pergi memberitakan Injil, mengajarkannya, membaptisnya, dan melakukan segala hal yang telah diperintahkan, yang telah diajarkan Yesus. Jadi kita bersyukur bahwa kita bukan saja merayakan Yesus yang lahir di Bethlehem sebagai bayi, kemudian Yesus menderita, mati, tapi dia bangkit. Dia hidup, dia tidak mati, dia hidup. Sekarang naik ke surga. Dan dia akan datang lagi. Ini adalah satu janji. Dia naik ke surga, dia akan datang lagi. Dan dia meminta kita melakukan amanat agung. Dan dia tahu, kita tidak mungkin melakukannya dengan kekuatan kita. Karena itu dia bilang, bahwa Bapa akan memberikan, nanti Roh Kudus akan turun atasmu. Roh Kudus inilah yang memampukan kita. Dan kita akan merayakan pencurahan Roh Kudus, turunan Roh Kudus minggu depan, 10 hari setelah kenaikannya. Jadi kita perlu melihat peristiwa ini satu rangkaian. Dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, Roh Kudus turun untuk menjadi penolong kita, untuk menghibur kita, memberikan kuasa kepada kita untuk melakukan pekerjaan yang Dia tugaskan kepada kita. Amin. Kita aman di dalam Dia. Amin. Ini adalah satu penghiburan dan kekuatan bagi kita. Tuhan memberikan pekerjaan, tapi Dia juga melengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Jadi kita akan menantikan peristiwa turunnya Roh Kudus juga minggu depan. Dan hari ini, karena kemarin kita merayakan kenaikannya Tuhan, kita bersyukur begitu. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk rencana besar-Mu Tuhan dalam menebus kami umat manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Engkau tidak meninggalkan kami, tapi Engkau menyertai kami, Engkau menebus kami. Terima kasih untuk
kedatangan Yesus ke dalam dunia, kerelaannya untuk mati di kayu salib dan memulihkan hubungan kami dengan Engkau Bapa, sehingga kami boleh memanggil Engkau Bapa, dan kami menjadi anak-anak-Mu. Dan kami sebagai anak-anak-Mu semua Tuhan adalah bersaudara di dalam Engkau, karena Engkau yang telah menebus kami. Kuatkanlah kami Tuhan untuk berjalan di dalam kekudusan-Mu. Kuatkanlah kami untuk berjalan dengan berpegang kepada firman-Mu, melakukan apa yang Kau kehendaki. Engkau telah menebus kami, kami adalah milik-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah apa yang terjadi di dalam hidup kami adalah sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk kepercayaan yang Kau berikan kepada kami. Kepercayaan untuk memberitakan Injil-Mu. Kepercayaan untuk menyampaikan Injil keselamatan kepada orang-orang lain, kepada segala suku bangsa. Kalau kami mengasihi suku kami, kalau kami mengasihi bangsa kami, Engkau lebih-lebih lagi. Engkau mengasihi suku-suku baik yang berada di kota besar maupun di kota kecil. Mereka yang tinggal di pegunungan ataupun di pesisir pantai, mereka yang tinggal di lembah-lembah, semuanya tidak tersembunyi daripada-Mu Tuhan. Dan Engkau mengasihi mereka. Kalau sampai saat ini mereka belum mendengar bahwa Engkau adalah juru selamat yang mengasihi kami, utuslah anak-anak-Mu Tuhan untuk menyampaikan berita Injil ini, sehingga semua orang dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa boleh mengenal-Mu dan memuji-muji Engkau. Karena ini adalah kerinduan-Mu, bahwa semua suku bangsa memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Bapa, kalau kami sekarang ini berkumpul hanya sebagian kecil saja, kami berdoa Tuhan, dan Kau juga yang akan memimpin setiap saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, agar mereka juga tiba di tempat ini dengan selamat. Dan biarlah dari tempat ini nama-Mu dimuliakan melalui puji-pujian kami Tuhan, melalui syukur kami kepada-Mu. Dan pakailah hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan kesaksian dan firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui semuanya ini nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan, dan terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan akan datang lagi. Amin.